Podcast Integral. Pergerakan itu adalah seni dalam melayani gitu. Bagaimana sih nasib uang yang tak kunjung cair? Kalau memang ingin adanya kejayaan bangsa, maka harus diperbaiki sistem keuangan UNAN itu. Di BEM fakultas itu ada yang bukan keluarga mahasiswa gitu atau bukan KM UNAN. Nah, gimana sih pendapat Abang sebagai presiden KM UNAN sendiri ya, terhadap hal itu gitu ya? Halo KM UNAN. Kembali lagi bersama kami di Podcast Integral. Nah, di sini ada apa lagi nih, Mam? Aduh, udah podcast yang keberapa sih? Ini kan udah lumayan lama juga kan? Iya, udah nggak bisa dihitung di jari nggak sih? Oke, nah, luar biasa di depan banget. kita ada materi yang kece banget ya. yang paling ditunggu-tunggu Ya, sebenarnya paling dari ditunggu-tunggu segmen gitu. podcast yang sebelumnya gitu ya. Nah, Mungkin kita perkenalan diri dulu kali ya, Ca. Iya. perkenalan diri dulu nih. Walaupun orang udah tahu kita siapa sih sebenarnya ya gitu. Karena Oke. muka kita selalu tampil. Boleh lah ya perkenalan. Boleh. Mungkin Imam dulu. Oke, perkenalkan nama aku Imam Wahyudi, biasa dipanggil Imam dari FKM Angkatan 21. Lanjut, Eca. Oke, kenalin teman-teman semua, nama aku Esa Puja Triani, biasa dipanggil Eca dari jurusan Antropologi Sosial Angkatan 21. Oke. Di sini mungkin kita akan memperkenalkan pemateri kita nih ya. Mungkin Boleh Bang? boleh perkenalkan nih, diri dulu. kepada Bang Andra, disilahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan ya. Mungkin kalau dari yang kenal teman-teman semuanya, perkenalkan nama Yodra Musfiardi dari Fakultas Hukum Angkatan 2019, mahasiswa tahun akhir, asal dari Kota Sawalunto. Itu aja sih. Oke. Nah, Bang Yodra ini siapa sih sebenarnya, Mam? Nah, aku lupa juga sih sebenarnya. Mungkin aduh. Atau kita minta abangnya memperkenalkan Oh iya ya? boleh. Biar lebih jelas lagi Iya, nggak sih? boleh. Mungkin ada dari teman-teman maba mungkin yang pada nggak tahu mungkin kali ya. Kita Boleh, mau Bang? lihat aja gitu kan. Oke, boleh. Boleh, Bang. Oke. Perkenalan lagi. Sebagai Sebagai apa, apa? gitu? Oke. Ya, Abang sekarang diamanahkan oleh teman-teman KM UNAN melalui pemilu raya kemarin. Itu menjadi presiden mahasiswa keluarga mahasiswa Universitas Andalas sampai insya Allah sampai 15 Desember besok kita. Oke. 2 bulan lagi Iya. ya, 2 bulan kurang nih ya. Udah nggak kerasa ya udah di akhir Udah, kepengurusan iya. juga kita. Baru kemarin Iya. Januari nih kayaknya, sekarang udah mau Desember deket-deket nih. Oke, mungkin kita langsung aja untuk mulai podcast kita kali ini, kan udah ditunggu juga nih buat untuk warga UNAN nih sendirinya gitu. Oke. Mungkin boleh, Cah? Ya mungkin kita nanya kabar abangnya kali ya. Oh, boleh. Karena abangnya sibuk nih. Aduh. Iya, Ini enggak. menyempatkan Mumpung, diri iya. untuk ada podcast kali ini. Sibuk-sibuk dikit aja. Oh gitu. Gabut. Gimana nih Bang kabar abang dan kesibukannya saat ini? Oke, kalau kabar abang alhamdulillah sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Kalau kesibukan gabut-gabut aja di BMKM UNAN sampai hari Gabut-gabut. ini jadi Prisma ya. Gabut-gabut jadi Prisma ya. Dan juga kesibukan masih tahun akhir lah gitu. Lagi coba-coba buat skripsi gitu kan. Insya Allah lah. Doakan saja cepat aja SH ya. Setelah BEM Amin. langsung SH kan, langsung dapat kerja kan. Wih. Keren banget. Bener. Oke, mungkin lanjut aja kali ya, Cah. Mungkin teman-teman juga udah penasaran nih gitu. Abang kan udah lama nih Bang di BEM. Apa sih yang membuat Abang tertarik untuk join di BEM gitu Bang? Atau bergabung gitu? Oke, sebenarnya kalau apa yang membuat kita tertarik masuk BEM itu sebenarnya dikembalikan pada diri kita sendiri ya. Tapi kalau dari abang memang BEM itu adalah wadah ya. Wadah yang bagaimana kita bisa mengembangkan diri di sana, kita bisa berproses di sana. Dan menariknya memang ketika kita di BEM itu kita memang belajar untuk bagaimana arti sebuah organisasi itu, sebuah pemerintahan mahasiswa ya. Terutama BEM itu di badan eksekutif ya. Badan eksekutif memang bagaimana kita melakukan pergerakan sebagai mahasiswa. Di sanalah kita mendapatkan esensi kita. Ketika kita menjadi mahasiswa, kita ada 3 ya. Ada 3 peran. Pertama sebagai agent of change, kemudian juga sebagai moral force dan iron stock. Itu dilatih di sana, terutama tentang bagaimana kita cara menjadi agen of change itu sendiri gitu. Bagaimana kita mengontrol pemerintah, bagaimana kita dilatih untuk menjadi seorang pemimpin nantinya di sana di BEM itu sendiri. Dan juga tak terlupa di BEM itu kita bagaimana kita memang menyusun proker, membuat gerakan itu memang untuk melayani KM UNAN itu sendiri gitu. Dan ya nggak selalu mulus sih, walaupun di BEM itu udah lama ya, perjalanan di BEM itu pasti banyak suka duka gitu. Tapi itulah yang membuat BEM itu berbeda dengan yang lainnya, Bang. Dan membuat abang sampai hari ini masih di BEM gitu.
keren banget Oke, sih. keren Dan banget sih. Eca mau nanya juga nih Bang, kalau nggak salah nih, Abang dari Maba nih udah join BEM nggak sih Bang? Dari IGM. iya dari magang BEM IGM gitu sampai sekarang berarti hampir nggak hampir, emang seluruh ini Abang mengabdinya untuk BEM gitu ya kan. Dan kalau nggak salah Abang juga di bidang pergerakan. Kenapa Abang tertariknya di bidang pergerakan gitu? Sebenarnya kalau dibilang ya, sebenarnya BEM itu memang lembaga pergerakan ya. Kita bukan mengatakan bahwasanya BEM itu BEM itu adalah sistem ya. Tapi mungkin pada tahun abang untuk memang efektivitas dan juga untuk lebih concern gitu kan. Abang memang membaginya kepada bidang pergerakan, pelayanan dan pengabdian, dan juga administrasi pemerintahan gitu. Sebenarnya kan dikelompokkan gitu. Karena kan kita banyak juga kebutuhan, banyak juga perkembangan zaman. BEM itu harus lebih beradaptasi ya. Kita harus juga melayani dan segala macam. Kalau menurut abang memang mengapa tertarik kepada pergerakan, memang pergerakan itu adalah seni dalam melayani gitu. Ketika memang kita ingin melayani KM Unan itu sendiri, misalnya tentang tentang bagaimana mahasiswa itu bisa membayar UKT dengan baik gitu. Itu kan ada kebijakan di atas ya. Bagaimana penentuan standar UKT itu sendiri itu ditetapkan oleh pemerintah pusat ya. Kalau kita tidak bergerak dan melakukan pengawasan ke pusat kepada pemerintah, kemudian juga kita tidak melakukan kontrol pada kampus dan juga hal lainnya, kita nggak bisa menyelamatkan orang ini walaupun kita melayani ya. Kalau hanya sekadar kita melakukan orang ini akan kita bantu aja, tapi kita nggak selesaikan masalah di akarnya, kita juga susah kan. Makanya dalam pergerakan itu adalah seni dalam melayani gitu kalau dari abang. Kemudian juga bagaimana pergerakan itu menunjukkan bagaimana peran penting kita dalam mengawal pemerintah itu sendiri gitu, sebagai moral force tadi, mengawal moral, kemudian juga agen perubahan itu. Karena kan jikalau kita tidak bergerak, perubahan itu tidak akan terjadi juga gitu. Kalau kita hanya sekedar dulu, misalnya nih kita sebagai mahasiswa nih pergi ke kampus, kita penting untuk menggunakan alat transportasi umum, kemudian ataupun motor ya, itu kan kita butuh mobilisasi yang banyak ya. Kita butuh transportasi publik. Makanya untuk memperjuangkannya kita perlu bergerak. Kemudian juga untuk misalnya kenaikan harga BBM juga kan berdampak kepada kita gitu. Kayak gitulah mungkin simpelnya. Makanya kita harus bergerak gitu. Kalau tidak kita siapa lagi kan? Karena yang diharapkan oleh orang lain, oleh ibu-ibu kita sebagai penyambung lidah masyarakat adalah mahasiswa itu sendiri gitu. Oke, keren banget sih Bang pertanyaannya. Mungkin menyambung pertanyaan Eca tadi Bang tentang pergerakan tadi. Nah, pergerakan itu kan identik dengan aksi Bang, baik turun ke lapangan maupun aksi yang dalam bentuk sosial media. Nah, selama Abang di BEM, apa sih hal yang paling berkesan selama Abang melakukan aksi tersebut sih Bang gitu? Kalau paling berkesan banyak sih kalau dari abang sih, tapi memang yang sampai hari ini masih abang ingat ya, baik itu di nasional, baik itu di kampus dan juga di daerah. Kalau di nasional abang masih ingat bahwasanya abang dengan kondisi 11 April ya, itu aksi yang cukup besar, seluruh Indonesia masif, masyarakat, BEM di daerah-daerah, kemudian di pusat juga ada wacana presiden 3 periode ya. Dan juga kebetulan abang jadi Menteri Kebijakan Nasional, dan juga masalah di sana kita melihat juga ada masalah kenaikan harga minyak goreng, kemudian ada wacana penaikan harga bahan bakar juga, kemudian ada kenaikan PPN dan segala macam. Bang kebetulan kajian yang dibawa ke nasional itu kajian BEM KM Unan, dan abang dan teman-teman kebijakan nasional yang membawa. Dan ketika abang aksi di Jakarta, abang jadi jenderal lapangannya pada hari itu. Dan di sana lah mungkin dengan aksi tersebut tidak jadi presiden 3 periode sampai hari ini. Dan juga di dalam salah satu tuntutan dari BEM KM Unan itu sendiri adalah mengganti Menteri Perdagangan. Dan alhamdulillah sampai hari ini 2 bulan berikutnya Menteri Perdagangan itu diganti. Dan mungkin kita adalah salah satu tombak itu di sana masuk dalam hari itu gitu. Kalau tidak ada di hari ini juga tidak akan terjadi misalnya cawe-cawe politik, tidak akan terjadi pemilu 2024 kalau nggak ada aksi-aksi itu. Mungkin ada proses lainnya. Dan juga memang menunjukkan bahwasanya BEM KM Unan itu berperan penting ya dalam waktu 11 April itu gitu. Kemudian juga dalam kalau aksi daerah, mungkin aksi pertama abang ya, itu ribuan orang turun ke jalan ya pada 2019. Dan juga kalau di kampus sering banyak aksi kampus yang melihat terutama tentang korupsi dana kemahasiswaan ya, yang membuat Unan gempar kemarin itu. Dan alhamdulillah banyak tuntutan yang dipenuhi walaupun sampai hari ini belum tuntas dana kemahasiswaan. Banyak sih yang abang ceritakan juga. Itu sih. Oke.
bahas pergerakan aksi, mungkin kita bisa bahas tentang pemilihan rektor nih yang lagi Boleh. Lagi gencar-gencarnya ya lagi sekarang. di Universitas Andalas. Iya. Mungkin karena lagi deket-deket pemilihan rektor nih Bang, bagaimana sih pendapat Abang tentang pemilihan rektor kali ini gitu? Nih. Oke, pemilihan rektor hari ini berbeda dengan pemilihan rektor sebelumnya ya, karena dengan alih status Unan dari BLU ke PTNBH itu kan ada mekanisme baru di pemilihan rektor, di mana Unan yang seolahnya dipilih oleh Senat Akademik rektornya, sekarang ada organ bernama MWA atau Majelis Wali Amanat ya. Walaupun pada hari ini kan prosesnya udah berjalan, itu ada penyaringan tingkat dosen atau pengumpulan pendapat dosen, karena setelah ada dikumpulkan melalui Senat Akademik, dan besok insya Allah kita akan ada pemilihan rektor yang langsung dipilih oleh MWA, dan itu akan terpilih ya. Tapi kalau menurut Abang pada hari ini pemilihan rektor itu selain istimewa pada hari ini adalah banyaknya PR rektor setelah ini, karena kalau kita lihat satu tahun ini banyak permasalahan Unan, baik itu tentang kita di mahasiswa adanya kejahatan seksual, kemudian ada kasus korupsi dana kemahasiswaan yang menurut Abang itu hanya sebagian kecil, karena kan berarti ada permasalahan di tata kelola keuangan Unan gitu. Kemudian juga kita lihat bahwasanya memang Unan itu harus mencapai world class university katanya kan, tapi bagaimana mindset itu bisa berubah ke world class university. Kemudian juga bagaimana permasalahan Unan lain, baik itu fasilitas, kemudian juga mindset pekerja, etos kerja, dan lainnya. Itu yang harus menjadi PR penting bagi seorang calon rektor yang akan menjadi rektor nantinya. Oke, udah lumayan serius ya pembahasan kita kali Pemilihan ini. rektor nih, mungkin lanjut Bang. Oke, mungkin lanjut ya untuk menurut Abang sendiri, kan Abang udah jelasin tuh tadi tentang pemilihan rektor. Hal apa sih yang perlu kita benahi sih Bang untuk pemilihan rektor berikutnya mungkin gitu Bang? Oke, kalau pemilihan rektor sekarang memang kalau dari Abang kan Abang sebagai panitia juga penulis ya, Abang melihat bahwasanya untuk sistemnya udah berjalan bagus, tapi memang ada gugatan dari Majelis Dosen Muda tentang tentang pemilihan rektor ini, karena dikatakan bahwasanya seharusnya nggak ada lagi penyerangan di Senat Akademik, karena kan yang berhak itu kan MWA, kan yang memiliki hak itu. Kalau Senat Akademik hanya urusan akademik gitu kan, nggak harus menyampuri urusan non akademik gitu. Itu pun pemilihan rektor itu sendiri gitu. Yang harus diperbaiki memang bagaimana cara kita mengawal pemilihan rektor itu dengan baik. Alhamdulillah BMKM Unan pada hari ini meninggalkan legacy untuk BBM sebelumnya untuk 5 tahun ke depan, karena kita telah membuat fakta integritas kepada cara calon yang nantinya, dan itu akan bisa dikawal oleh teman-teman 5 tahun ke depan, presma ataupun teman-teman adik-adik semuanya yang akan menjadi penerus di BMKM Unan itu sendiri nantinya gitu. Oke. Nah, mungkin kita next lagi nih tentang kemarin itu ada isu tentang bendahara kemahasiswaan nih. Nah, yang lagi dikorupsi sama. Nah, kemarin itu kan rame nih Bang, ada isu korupsi dana kemahasiswaan tuh Bang. Nah, mungkin bagaimana nih pendapat Abang akan hal itu? Apalagi kan masa jabatannya itu udah mau habis nih Bang. Lalu bagaimana sih nasib uang yang tak kunjung cair itu? Mungkin bisa kali. Oke, dari Abang memang itu memperlihatkan bahwasanya tata kelola keuangan Unan itu buruk gitu. Masa kelas bendahara yang tidak masuk struktural bisa memasukkan uangnya ke rekening pribadinya gitu. Abang bukan bahwasanya memang kasus ini hanya satu dari sekian kasus yang mungkin yang tidak terungkap. Mungkin pada hari ini BMKM Unan bisa mengungkap kasus korupsi tersebut gitu. Kita nggak tahu ada kasus-kasus lainnya. Dan juga melihat bahwasanya ini memperlihatkan kampus juga tidak serius untuk menghadapi hal ini. Walaupun kasus ini sudah sampai kejaksaan ya. Katanya ketika memang udah ada keputusan kejaksaan yang jelas, itu baru bisa diberikan kejelasan tentang pencairannya. Kita udah ada perlawanan, kita sudah cukup banyak, kita melakukan aksi-aksi massa hampir 6 kali. Kemudian juga kita akan ada kita ada propaganda dan tak terhitung lagi jumlahnya untuk audiensi dan hearing kepada rektor. Dan juga memang yang kita sangat sesalkan adalah bendahara ini masih berkeliaran di kampus ya gitu. Kemudian tidak independensinya SPI gitu. Soal itu ya, itu sih dari Abang memang sangat kecewa dengan Unan, dan itu yang harus dibenahi oleh Unan. Kalau memang ingin adanya kejayaan bangsa, maka harus diperbaiki sistem keuangan Unan itu, karena cukup besar ya.
dana yang dikelola UNAN itu hampir 900 miliar setiap tahun pada tahun inilah terutama, dan itu ujung-ujungnya nanti kurangnya pengawasan bisa saja dikorupsi dan segala macamnya. Itu sih dari abang. Oke, menarik sih Bang. Mungkin udah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya ya, Iya. terkait bendahara yang tadi gitu. Dana kemahasiswaan Nah, gitu ya, ya. dana kemahasiswaan gitu kan. Kan banyak tuh mahasiswa prestasi-prestasi juga gitu kan. Nah, mungkin lanjut nih Bang, pertanyaan dari Imam gitu Bang. Kan kita mahasiswa ini tidak menutup kemungkinan untuk menjadi pemimpin gitu nantinya Bang. Paling tidak untuk menjadi pemimpin diri sendiri. Nah, menurut Abang, apa sih yang perlu di-note atau yang perlu diwanti-wanti yang akan dijadikan perhitungan untuk menjadi seorang pemimpin nantinya gitu? Kalau dari abang, jadi seorang pemimpin tuh harus jadi orang yang memang berpikir lebih jauh, berpikir lebih jauh dari orang lain, berpikir sebelum orang lain, dan berpikir lebih banyak daripada orang lain gitu. Dan juga butuh keikhlasan sih. Memang jujur ketika di BEM kita nggak digaji. Ya. Kita juga bahkan itu merelakan untuk studi kita lebih lama dari orang lain gitu kan. Berarti kan ada memang kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain dengan mengorbankan beberapa hal yang menurut kita dikorbankan, dan juga kita harus melayani orang lain. Dan ketika jadi pemimpin juga nggak boleh teman-teman semuanya. Ketika kita udah kerja kita banyak dan memberikan prestasi, nggak banyak orang yang memberikan apresiasi. Tapi kan terkadang itu banyak ketika memang ada masalah, terkadang itu kita banyak dapat kritikan dan segala macam. Walaupun itu tak salah, tapi orang tuh melihat itu hal yang salah gitu. Jadi tidak banyak orang yang mampu jadi pemimpin seperti itu kan. Kita memang harus banyak bersabar, dan utama adalah memang ikhlas dalam memimpin itu sendiri. Dan yang penting dari abang adalah menjadi pemimpin itu nggak ujuk-ujuk jadi pemimpin, ada proses yang harus dijalani gitu. Itu sih dari abang. Oke, benar. Ada proses yang harus Iya. dijalani gitu. Nah, mungkin pertanyaan dari sini Bang. Dan ada juga pertanyaan, ini mungkin teman-teman juga pada mau tahu nih ya. Sama-sama kita ketahui nih Bang, kalau misalnya di BEM fakultas itu ada yang bukan keluarga mahasiswa gitu, atau bukan KM UNAN. Nah, gimana sih pendapat Abang sebagai presiden KM UNAN KM sendiri UNAN. ya, terhadap hal itu gitu ya? Iya. Ya sebenarnya kalau menurut pribadi kita bersama ya, Iya. semuanya adalah keluarga mahasiswa Universitas Andalas gitu. banget. Ya dalam Undang-Undang Dasar KM UNAN juga jadi dijelaskan ya. Kalau teman-teman baca Undang-Undang Dasar KM UNAN itu sendiri, tidak ada tidak boleh untuk lepas dari KM UNAN itu sendiri juga kan. Dan juga kan tidak ada pengakuan yang jelas ya. Apakah sampai hari ini kan kita tidak menemukan dokumen memang orang tuh keluar gitu kan, hanya kata mereka ataupun hanya kata beberapa yang mereka yakini bahwasanya mereka ada keluar dari keluarga mahasiswa. Tapi kan sebenarnya tidak ada keluar dari keluarga mahasiswa. Apalagi kan sekarang ada peraturan rektor nomor 26 tahun 2022 tentang peraturan tentang mahasiswaan, dan di situ jelas-jelas ya bahwasanya hanya ada satu presiden mahasiswa gitu kan. Hanya ada satu presiden mahasiswa di pasal 668. Dan juga kalau kita lihat di fakultas itu jelas gubernur gitu kan. Gimana? Ya, kalau kita lihat juga mahasiswa kan ada abang juga dari fakultas hukum gitu, fakultas yang salah satunya yang mengatakan mereka keluar dari keluarga mahasiswa. Tapi kan kalau kita lihat ya mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa fakultas ilmu sosial, ilmu politik, dan juga mahasiswa ilmu budaya, banyak yang di keluarga mahasiswa akan berproses gitu kan. Ibaratnya itu kan hanya sekedar kalau dari abang, zaman sekarang bukan lagi zaman-zaman gitu. Tapi sekarang adalah zaman kolaborasi gitu. Jangan kita memang seperti katak di dalam tempurung, kita seolah-olah besar gitu. Tetapi kan kalau kita lihat dunia luar, kita nggak bisa bereksplorasi di luar gitu. Dan dari abang itu sih, bahwasanya tidak ada statement yang mengatakan bahwasanya keluar dari KM UNAN gitu. Kita 15 fakultas itu masih di dalam KM UNAN itu sendiri gitu. Oke, keren banget ya. Mungkin sebelum kita melanjutkan podcast, kita mau sampaikan dulu kalau podcast kita kali ini itu kolaborasi bersama Unitive. Oke, mungkin kita next aja lagi nih ya. Oke, ke next. pertanyaan Karena selanjutnya. pembahasan kita lagi seru-serunya Lagi banget seru-seru ya. nih, aduh. Nah, mungkin pertanyaan yang semua orang juga pengen tahu nih Bang gitu. Kayak kan kita mau pemira nih Bang. Nah, gimana sih nasib 3 fakultas yang di luar keluarga mahasiswa itu sih Bang? Apakah suaranya tetap dihitung atau dianggap tidak ada?
abang tadi udah bilang pas awal ya, bahwasanya 15 fakultas itu masih di dalam KM Unan. Siapapun yang milih ya diperhitungkan lah. Apalagi kan kalau kita lihat dapil lah, fakultas hukum itu udah di dapil 1 kan. Kemudian ada juga di dapil 2 kalau nggak salah bang, fakultas ilmu budaya itu di dapil 2 atau dapil 3 ya kalau salah bang. Kan kita ada daerah pemilihan juga gitu kan. Nah ya sih, abang harap seluruh mahasiswa Universitas Andalas itu berhak untuk memilih gitu. Kan salah satu syarat persyaratan untuk memilih DKM Unan itu adalah mahasiswa Universitas Andalas gitu. Siapapun dari fakultas apapun, ya itu suaranya sah untuk memilih di KM Unan itu sendiri gitu. Itu sih dari abang. Oke bang, ini mungkin agak gimana gitu ya. Gitu ya. Next pertanyaannya mungkin agak lebih menjurus lagi nih bang, karena karena bukan dari KM sendiri nih bang, ada nggak kendala-kendala atau masalah-masalah yang dialami KM Unan itu sendiri yang disebabkan oleh BEM fakultas yang katanya itu non KM gitu bang? Maksudnya masalah gimana? Kayak ada nggak kendala-kendala yang disebabkan gitu atau nggak, hal-hal yang masalahnya nggak ada sih, tetapi lebih berefek buruk kepada yang adik-adik yang ataupun orang yang berada di 3 fakultas tersebut ya. Seolah-olah mereka nggak boleh untuk ke BEM Unan, nggak boleh untuk berproses di universitas. Ternyata kan wadah yang disiapkan oleh teman-teman di sana belum tentu juga cukup untuk berproses lebih baik di fakultas gitu ya. Mewadahi, karena kan ketika kita di KM Unan itu kan kita bisa berproses dengan lebih banyak orang, berproses dengan 15 fakultas itu sendiri. Ada orang-orang baru yang kita dapatkan, ada pengalaman baru, ada proses yang kita jalani, terutama di pelayanan ya. Di pelayanan, ketika memang BEM Unan itu selalu untuk memberikan, tidak ada yang membatasi pelayanan kepada fakultas manapun. Bahkan abang sering bahkan ketika abang 4 tahun di BEM ini abang merasakan gitu, terutama teman-teman di fakultas hukum, abang kayak jadi adkesma di fakultas hukum itu, karena abang sering share informasi, kemudian teman-teman itu MPC abang kasih gitu. Kita tidak pernah membatasi, bahkan untuk kepanitiaan banyak tuh yang dari 3 fakultas itu, bahkan ya seluruh kepanitiaan di KM Unan itu sendiri kita terbuka untuk umum. Kita nggak apa ya, malahan yang kita sebenarnya ada orang-orang yang berpotensi di Fakultas Hukum di FIB itu terhalang karena doktrin-doktrin semata gitu. Kalau kita lihat memang kalau dari 2000, kalau kita bilang kita taruh aja dari 2003 sampai 2023 sekarang ya, udah 20 tahun ya. Berapa banyak orang-orang yang hebat yang sebenarnya bisa untuk bisa berproses di BEM KM Unan, di KM Unan sendiri, tapi karena terhalang oleh doktrinisasi yang tidak kurang jelas ya gitu. Dan juga berapa banyak juga adik-adik kita yang seharusnya bisa mendapatkan pelayanan lebih baik ketika memang bisa bekerja sama dan di KM Unan itu sendiri gitu. Tetapi karena hanya ego sektoral tadi ya, jangan mengatakan bahwasanya BEM Unan tidak mau merangkul dari 3 sebars, tidak gitu. Malah dari orang tuh juga gak mau gitu. Apalagi dari abang ya, awal abang menjadi presma itu langsung abang ada tiga fakultas itu abang datangi langsung gitu kan. Ibaratnya, dan hari ini kalau ada yang bertanya, mungkin jangan ada lagi yang berpikiran kita non KM dan segala macam. Apalagi sudah ada peraturan rektor sekarang yang mengatakan jelas gitu kan, bahwasanya hanya ada 1 presiden mahasiswa gitu. Oke, mungkin udah menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita semua ya kali ya, Ca. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu kayak bagaimana sih upaya abang gitu kan? Abang kan juga berada di luar masuklah di 3 fakultas itu kan bang, dan abang bisa jadi presma di KM Unan. Bagaimana sih upaya abang untuk menyatukan ketiga tersebut agar semua tuh jadi satu lagi gitu bang? Oke, sebenarnya pertama udah pendekatan telah kami lakukan gitu. Apalagi pas aksi pertama kita gabung, tahu kan? Kemudian juga abang temui ada dari FIB, dari FH juga, dari FISIP juga kan kita temui. Dan juga kita udah ada sounding tuh, bahkan kita ada audiensi dengan alumni yang terlibat dalam peristiwa 2000-an tersebut, kita sudah datangi. Kemudian juga kita juga sudah ada koordinasi dengan pimpinan, kemudian juga koordinasi dengan orang-orang yang terdekat lah. Kita juga udah, mungkin kalau teman-teman kita udah upaya untuk ada deklarasi kenegaraan juga ya. Nah itu salah satu upaya kita kan. Juga kan dari visi misi kita juga mengatakan bahwasanya kita akan mengupayakan. Dan untuk tahun besok kabarnya itu memang sudah nggak boleh lagi tentang hal tersebut. Menurut abang pernah di audiensi dengan wakil dekannya, katanya untuk tahun besok
udah semuanya harus mengikuti peraturan rektor itu sendiri. Jadi kita udah mulai dengan baik. Kan kalau kita lihat kan peraturan kemahasiswaannya udah keluar juga kan, harus diterapkan seharusnya gitu. Gitu sih. Oke, nah ini terakhir Bang, menyambung yang kata Ibu tadi nih tentang upaya, terus juga jalan keluar dari permasalahan yang KM Unan ini gitu. Nah mungkin ini pendapat pribadi Abang kali ya. Apakah menurut Abang BEM fakultas yang ada di Unan dan termasuk yang 3 yang tadi itu bisa jadi satu lagi atau gimana menurut Abang? Ya sebenarnya kita udah satu sekarang. Nggak ada, Abang mengatakan statement Abang ya. Kita nggak ada terpecah, tapi yang menganggap terpecah itu kan hanya oknum ataupun golongan ya. Tapi kan kita masih mengakui bahwasanya KM Unan itu masih utuh sampai hari ini, walaupun ya kata mereka ada mendirikan negara dalam negara dan segala macam. Ya dalam Abang konsep pada hari ini kita tuh kolaborasi ya, bukan lagi untuk sekedar mempertahankan egoisme ataupun eksistensi ya. Dari Abang ya apalagi udah ada peraturan rektor yang ya kita saling kolaborasi aja. Gitu sih dari Abang. Waduh, keren banget ya pertanyaan. Sampai kayak dari tadi tuh pembahasan kita udah sangat memanas gitu ya. Sampai ke sensitif. Iya, nih, sensitif. tapi udah Alhamdulillah. sampai ke jalan keluarnya juga. Udah ada jalan keluarnya juga. Terus juga Gimana nih, Mam? udah kita refreshing dulu kali mungkin sedikit ya, biar nggak tegang-tegang Boleh kali lah gitu ya kali ya, Ca. Mungkin kita boleh nanya nih Bang, kan kita mau lengser juga Bentar gitu lagi kan Bang. SU Bentar lagi jadi ya. SU gitu, beberapa bulan lagi ya, Ca. Iya. Nah, apa sih pengalaman paling berkesan menurut Abang selama kepengurusan tahun ini gitu? Pengalamannya banyak sih. Banyak sih pasti. banyak pengalaman sih dari Abang sekarang ya. Banyak hal yang Abang dapatkan, ada orang-orang luar biasa yang Abang temui, ya menteri-menteri Abang, staf-staf Abang yang luar biasa mendampingi Abang. Juga Abang terkadang memang ada hal-hal yang di luar dugaan Abang itu bisa terjadi gitu. Ada pertolongan. Tapi misalnya pas Abang aksi nasional, jujur kita ada kasus korupsi dana kehasiswaan, jadi kita nggak ada uang ya untuk pergi, kita pakai uang dulu pribadi segala macam. Tiba-tiba memang ada aja yang menolong gitu. Dan juga ketika itu kita bisa ketemu menteri juga. Kita kan itu dulu harus ekspektasi kita ketemu orang-orang hebat dan segala macam. Itu sih pengalaman-pengalaman juga yang kita dapatkan pada hari ini. Kemudian ada banyak hal sebenarnya yang menceritakan kita mengawal kasus-kasus. Itu menurut Abang adalah pengalaman yang luar biasa. Bisa kita sampai sejauh ini, sekuat ini, dan banyak hal yang kita pegang gitu. Itu sih dari Abang. Duh, keren banget ya. Udah Sampai di penghujung podcast juga kita nggak kerasa ya. udah dari awal. Udah tadi dari kayaknya awal. nanyain kabar abangnya Iya, tadi. kabar abangnya juga. Sampai pembahasan kita yang dari awalnya santai jadi memanas dan kembali santai lagi kali ya, Ca. Mungkin kita Udah. minta closing statement dari Ya, abangnya boleh. ya, sebagai Closing presiden statement. mahasiswa BEM KM Unan nih. Gimana nih, Bang? Oke, kalau dari Abang closing statementnya ya kalau kita memang ingin menjadi seorang pemimpin, kita harus mau berproses gitu. Dan juga kalau kita ingin berubah, perubahan itu bukan kita tunggu, tetapi kita jemput. Perubahan tidak akan datang dari orang-orang yang diam, perubahan juga tidak akan datang dari orang-orang yang sekedar pengeluh. Tetapi perubahan itu datang dari orang-orang yang mau mengambil peran dan mengambil kemanfaatan itu sendiri. Dan juga Abang bilang di sini ya, ketika kita ikhlas untuk memimpin dan masuk kepada suatu wadah tersebut, ya Allah nggak janji untuk kita untuk memang akan baik-baik saja di sana. Tetapi ketika memang hal itu kita lakukan, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Itu sih dari Abang. Keren banget, keren nih, banget closing ya, statement iya. dari Presiden BEM KM Unan kita. Aduh, sampai nggak bisa berkata-kata kita sebagai moderator ya, Ca. Aduh. Duh. Gimana nih, Mam? Udah di Mungkin- penghujung banget ya sih. udah di penghujung udah penghujung podcast, iya. udah penghujung kepengurusan juga, udah di penghujung semuanya gitu ya, Ca. Semuanya, Aduh. Mungkin kita tutup aja kan ya podcast mungkin kita tutup hari aja podcast kali ini, dan saya Imam Wahyudi. ini. Dan saya Esa Fitriani. Sampai ketemu di Podcast, podcast iya. selanjutnya. Bye bye. Bye.